Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, Cecilia Sinabariba, ada informasi terbaru apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami saat ini? Iya, Redo, saat ini memang masih berlangsung agenda internal antara Partai Nasdem dan juga Partai Demokrat. Tadi kami melihat di lantai 22 sedang melakukan makan bersama terlebih dahulu untuk nanti membicarakan beberapa hal. Namun untuk lebih detailnya mengenai apa agenda hari ini dan apa poin-poin pembicaraan yang kemungkinan akan dibicarakan dan akan disampaikan kepada publik, saya sudah bersama dengan Wakil Sekjen dari Partai Nasdem, Bapak Hermawi Taslim di sini. Pak Hermawi, selamat pagi. Tadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Ketum kemarin bahwa Partai Demokrat akan mengunjungi Partai Nasdem. Apa sebenarnya agenda utama yang disampaikan, Pak? Ya, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pertemuan ini adalah bagian dari silaturahmi kebangsaan yang terus dikembangkan oleh Nasdem. Karena menurut kita, betapa pentingnya para pimpinan partai lebih sering bertemu, mempertemukan hati untuk mengambil keputusan bersama dalam konsultasi 2024. Jadi hari ini kami menerima pimpinan Partai Demokrat untuk ketiga kalinya hanya dalam rentang waktu 1 bulan. Mereka datang 3 kali sebagai bagian dari silaturahmi sampai nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Jadi hari ini seperti kemarin dengan PKS tidak akan ada keputusan apa-apa, tapi upaya-upaya mempertemukan hati, dialog untuk membangun kebersamaan terus kita lakukan dengan siapapun, dengan semua partai. Gedung ini terbuka untuk siapapun. Pak Taslim tadi sebutkan 3 kali pertemuan bulan Maret, awal Juni dan juga hari ini. Apa yang menyebabkan sampai 3 kali pertemuan ini, Pak? Apa yang dibicarakan sebenarnya? Ya, jadi sesama pimpinan partai, pimpinan partai itu kan harus terus-menerus mengupdate situasi dan dinamika kebangsaan. Nah, hari-hari ini pasca kami Rakernas, bisa jadi Partai Demokrat ingin mendengar selain apa yang mereka tonton di televisi, selain apa yang mereka baca di media sosial, mereka ingin mendengar dan kita juga ingin mendengar apa yang sedang berkembang inside story dari Partai Demokrat. Jadi pertemuan hari ini bagian dari perjalanan kebangsaan menuju Indonesia yang dicita-citakan. Artinya dari pertemuan ini juga Partai Nasdem menyampaikan hasil Rakernas termasuk dengan rekomendasi 3 nama capres? Kita akan mensosialisasikan 3 nama yang kita rekomendasikan yang menurut kita bobotnya sama. Tidak ada perbedaan apapun dan mereka adalah kandidat. Dan sampai sekarang masih tetap 3. Jadi kita terus mensosialisasikan itu, kami aparat partai mensosialisasikan ke bawah ke struktur partai, ketum dan kawan-kawan dan sekjen mensosialisasikan kepada pimpinan-pimpinan partai lain. Nah, ini semua sebagai bagian dari perenungan kita untuk terus-menerus memikirkan apa yang terbaik buat bangsa. Mensosialisasikan ke partai-partai politik itu tugas dari Nasdem Pusat begitu, Pak. Apa kemudian tujuan akhirnya nanti? Apakah akan berkoalisi tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya adalah ini 3 pilihan kita. 3 pilihan kita ini dengan segala macam track recordnya kita akan sosialisasikan. Mana tahu ada pertemuan, ada hati yang bertemu di antara partai-partai lain karena Nasdem menyadari sebagai pemenang keempat Pemilu 2019 beliau tidak cukup mengusung. Ini perlu sosialisasi, perlu pendekatan kepada partai-partai lain untuk membangun kebersamaan yang pada saatnya nanti kita sampai kepada koalisi. Jadi hari ini kita belum berkoalisi, kita baru mempertemukan hati. Menyamakan visi misi untuk menyamakan visi misi dan membuat prioritas kebangsaan. Bagi kami misalnya yang paling utama ini sekarang ini adalah stabilitas, menjaga kesinambungan. Kita memilih orang siapa yang bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi dengan pembangunan yang sudah ada. Kita perlu membicarakan itu dengan sesama partai untuk memastikan kita tidak mulai dari nol lagi. Apa yang ada sekarang ini kita teruskan. Karena 10 tahun terakhir itu Nasdem ikut bertanggung jawab sebagai pengusung Jokowi. Pak Taslim, tidak sampai 24 jam Nasdem menerima kunjungan setelah kemarin PKS kemudian sekarang Demokrat gitu. Apakah treatmentnya akan sama yang diberikan Pak Ketum kepada Ketum AHY, Pak? Ya, lebih kurang dialog kebangsaan ini menuju proses kristalisasi tentu sekitar itu. Tetapi suasananya tentu berbeda. AHY hari ini diterima di penthouse lantai 22. Itu juga bagi kami internal itu punya makna sendiri. Nah, kalau PKS itu kemarin kedatangan PKS itu juga kedatangan ketiga. Demokrat hari ini juga kedatangan ketiga. Jadi Anda bisa tafsirkan sendiri apa artinya. Yang jelas kami terbuka kepada partai apapun untuk berdialog,
untuk berdiskusi tentang kebangsaan ke depan. Tadi Wakil Ketua Umum Pak Ahmad Ali menyambut langsung berpelukan dengan Mas Ahaye sebagai bentuk kehangatan begitu. Apakah memang benar sedekat itu antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, Pak, secara kekeluargaan mungkin? Iya, jadi Nasdem dan Demokrat itu dekat. Buktinya mereka 3 kali datang. Kalau soal pelukan, kemarin juga PKS dipeluk oleh Wakil Ketua Umum. Itu memang tradisi yang ingin dibangun oleh Nasdem. Politik riang gembira, politik persahabatan, politik pertemanan, mencari kesamaan, mencari titik-titik kesamaan sampai nanti kita pada puncak, kita ketemu begitu. Terima kasih banyak Pak Taslim, kita tunggu nanti hasilnya ya Pak ya. Dan itu tadi Reno yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim bahwa ini merupakan komunikasi politik dan juga membangun politik kebangsaan antara Partai Nasdem dan juga partai lainnya termasuk saat ini Partai Demokrat. Kemarin sudah PKS dan juga sejumlah partai lainnya. Dan kita masih menunggu apa hasil dari pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Reno. Cecilia Sinabariba, terima kasih untuk informasi terbaru Anda dari Nasdem Tower. Pemirsa, kita akan jeda sejenak. Breaking News Metro TV masih akan kembali.